Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahman dalam pelajaran seni budaya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang latihan-latihan soal di bab 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca Al-Basmalah terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Hadis keutamaan mencari ilmu atau hadis menuntut ilmu. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Maka berusahalah untuk selalu menuntut ilmu agar kita selalu berada di jalan Allah. Selain itu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda, kakak-kakak, abang-abang, kali ini kita akan membahas atau berlatih dari materi bab 1 sampai bab 3 yang telah kita bahas di video pembelajaran kemarin. Jadi di sini Ustazah tampilkan kuis pilihan berganda. Nah, jadi abang-abang, kakak-kakak, persiapkan diri. Boleh dijawab pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi di sini kejujuran itu adalah yang sangat penting. Karena apabila abang-abang atau kakak-kakak jujur, maka untuk kedepannya di ujian tengah semester nanti, kakak-kakak atau abang-abang akan mudah untuk menjawabnya. Nah, jadi di sini abang-abang atau kakak-kakak fokus untuk menjawabnya. Boleh ditulis di buku ya berapa yang benarnya. Nanti ditulis di tugasnya. Sebutkan di situ bahwa Ustazah saya benar di atas 7. Jika di atas 7, tuliskan di buku tulis tugasnya nanti. Jika yang di bawah 7, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk soal-soal di video pelajaran selanjutnya. Ustazah kasih waktu 3 detik untuk persiapan menuju atau latihan soal kali ini. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Aktivitas seni yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimanapun yang dituangkan melalui goresan tangan merupakan pengertian dari A. Menggambar, B. Melukis, C. Mengukir, dan D. Memahat. Kira-kira apa ya jawabannya? Saja kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menjawab A. Menggambar, maka jawabannya adalah benar. Ya, selamat bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menjawab menggambar, karena itu merupakan pengertian dari menggambar. Nah, berarti ini udah benar 1 ya. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Yaitu soal nomor 2. Adapun teknik kering dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut. A. Dusel, B. Siluet, C. Arsir, D. Plakat. Ayo, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawabannya yang benar adalah teknik plakat. Kenapa demikian? Karena teknik dusel, arsil, dan siluet itu merupakan jenis teknik kering. Sedangkan dalam pertanyaannya ini adalah kecuali. Maka di sini jawabannya adalah plakat. Ya, selamat ya bagi abang-abang dan kakak-kakak yang menjawab plakat. Berarti sudah 2 jawaban yang benar.
Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Akrilik merupakan media yang berbahan A. basah dan kering, B. kering, C. basah, dan D. semua salah. Ayo, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 5 menit ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah basah. Yeay, bagi kakak-kakak atau abang-abang yang menjawab berbahan basah, maka jawabannya adalah benar. Nah, berarti sudah 3 jawaban yang benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 4. Nama tokoh pelukis yang sering menggunakan model sebagai objek untuk lukisannya adalah A. Basuki Abdullah, B. Affandi, C. Gesang, dan D. Agus Sitompul. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Saja kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang menjawab Basuki Abdullah adalah salah. Karena Basuki Abdullah itu bukan tokoh yang menggunakan model sebagai objeknya. Nah, kira-kira apa yang benar? Nah, jawaban yang benar adalah Nah, yang menjawab Affandi adalah salah, karena jawaban yang benar adalah Basuki Abdullah. Jangan berkecil hati karena masih ada soal-soal selanjutnya. Bagi yang benar, nah selamat ya, berarti kakak-kakak atau abang-abang sudah menjawab 4 soal yang benar. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Ilustrasi berasal dari bahasa titik-titik, yaitu artinya ilustrari. Nah, kira-kira yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut apa ya? A. Belanda, B. Latin, C. Korea, dan D. Inggris. Kira-kira apa ya jawabannya? Saja kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Yang menjawab Latin, maka jawabannya adalah benar. Karena ilustrare itu berasal dari bahasa Latin. Selamat ya, sudah 5 soal yang sudah dijawab benar. Bagi yang belum, tetap lanjutkan. Mana tahu di soal-soal selanjutnya semua jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 6. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 5 jenis, kecuali A. Kartun, B. Karikatur, C. Anime, dan D. Komik. Nah, ini jawabannya, pertanyaannya ini kecuali, berarti jawabannya selain dari jenis-jenis ilustrasi. Kira-kira apa ya jawabannya? Saja kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah anime. Selamat bagi kakak atau abang yang menjawab anime. Berarti jawaban kakak dan abang kali ini masih benar. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah, karena masih ada 3 soal lagi. Soal nomor 7. Menggambar model secara nyata atau sama dengan aslinya merupakan pengertian menggambar secara A. Naturalis, B. Realis, C. Romantisme,
dan D. Surrealisme. Ustazah kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah realisme. Bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menjawab realisme adalah benar. Mengapa demikian? Karena realis artinya real, yang arti itu nyata atau sama persis dengan artinya. Karena itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu real, kemudian dijadikan jenis-jenis aliran dalam seni lukis, yaitu realisme. Selamat ya bagi abang-abang dan kakak-kakak yang jawabannya masih benar. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objeknya merupakan pengertian dari A. Menggambar model, B. Menggambar karikatur, C. Menggambar ilustrasi, dan D. Menggambar flora. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira apa ya jawabannya? Ayo, masih penasaran kan? Ini merupakan materi dari bab 1. Nah, bagi yang menjawab menggambar flora, jawabannya adalah salah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah menggambar model. Bagi kakak-kakak, abang-abang yang memilih jawaban A, menggambar model, maka jawabannya adalah benar. Selain dari A, menggambar model, maka jawabannya salah. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9. Berikut gaya-gaya musikal kecuali A. Gaya melodi, B. Gaya periodikal, C. Gaya individual, dan D. Gaya lokal. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, pasti kakak-kakak dan abang-abang sudah tahu dong. Soalnya ini merupakan soal dari tugas video pembelajaran yang sudah Ustazah kasih. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang jawab gaya periodikal, maka jawabannya adalah salah. Jadi, apa ya kira-kira yang benar jawabannya? Nah, jawaban yang benar adalah gaya melodi. Karena apa? Gaya periodikal, individual, lokal itu termasuk gaya-gaya musikal. Nah, kecualinya itu adalah gaya melodi. Bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menjawab gaya melodi, maka jawabannya adalah benar. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal yang terakhir. Nah, ini yang terakhir nih abang-abang kakak-kakak, yaitu soal nomor 10. Sebuah karya cerita atau buku akan tampak lebih menarik apabila disertai dengan karya ilustrasi. Merupakan pengertian dari A. Karikatur, B. Komik, C. Ilustrasi karya, dan D. Vignette. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ini dari bab 1 loh, abang-abang, kakak-kakak, pertanyaannya. Ustazah kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Vignette. Nah, bagi kakak-kakak atau abang-abang yang menjawab Vignette, maka jawabannya adalah benar. Nah, jadi abang-abang kakak-kakak boleh diingat atau disimpan. Nah, kakak-kakak abang-abang boleh diingat atau disimpan yang jawabannya benar di atas 7, benar 7, 8, 9, atau bahkan benar semua. Lapor ke Ustazah, tulis di buku tugasnya. Ustazah, saya benar sekian. Nah, nanti Ustazah kasih nilai plus.
Maksudnya Ustazah kasih tambahan dari nilai untuk tugasnya. Oke, meskipun kita tadi sudah berlatih menjawab soal-soal, namun Ustazah tetap kasih tugas. Nah, jadi nanti jawaban yang benarnya tadi itu diletak di buku tugas yang dari tugas ini ya. Nah, tugasnya 1. Tuliskan pengertian dari gaya periodikal ada. Kemudian yang kedua, lagu Sinanggartulo berasal dari daerah mana dan siapa penciptanya? Yang ketiga, pengertian ilustrasi adalah. Yang keempat, siapakah nama pencipta lagu Gundul-Gundul Pacul? Yang kelima, berikut ini yang bukan termasuk ke dalam langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi adalah. Nah, berikut ini tugasnya. Jangan lupa dijawab di buku tugas, kemudian dikumpulkan saat LKPD. Terima kasih karena sudah memperhatikan video pembelajarannya. Semoga kita selalu semangat, dan apabila kita memperhatikan video pembelajaran dengan benar, maka kita akan memperoleh ilmunya dengan berkah. Amin. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sampai di sini saja pembelajaran seni budaya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.